Kamu lagi nyari buku-buku yang bisa dibaca sekali duduk, tapi isinya bisa bikin kamu berkontemplasi tentang hidup. Jangan kemana-mana, karena di video ini aku mau merekomendasikan 5 buku yang cocok buat kamu nih yang lagi nyari buku seperti itu. Tapi sebelumnya aku mau halo-halo dulu buat kamu yang baru bergabung. Aku Peti, sekarang kamu lagi nontonin segmen Main Mata. Di sini aku suka merekomendasikan buku-buku fiksi dan non-fiksi, jadi kalau kamu suka baca buku, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif dan follow juga di Instagram @potluckpodcast. Kali ini kita kembali lagi di sesi kolaborasi dengan toko buku untuk merekomendasiin buku-buku yang ada di rak buku mereka. Di video ini aku berkolaborasi dengan Medium Bookstore, ini toko buku yang berlokasi di Tangerang. Kalau kamu tertarik untuk info lebih lanjut, nanti langsung follow mereka di @mediumbookstore di Instagram, dan kalau pengen beli bukunya, ntar link ke marketplace-nya juga akan aku taruh di deskripsi video ini. 5 buku yang direkomendasiin di sini ini dipilih langsung sama pemilik Medium Bookstore, yaitu Rian Suryadinata. Bukunya tipis-tipis, yang paling tebal tuh cuma 228 halaman, tapi setelah baca, kamu kayaknya bakalan dibikin mikir cukup panjang deh. Apa aja bukunya? Yang pasti genrenya macam-macam. Jadi yuk langsung aja kita simak. Yang pertama, Semua Temanku Adalah Jagoan Super. Ini novel yang ditulis oleh Andrew Kaufman, diterjemahkan oleh Frederica Damaratri, dan diterbitkan oleh Margin Kiri. Buku setebal 104 halaman ini tuh bercerita tentang Tom. Dia nih temenan sama para jagoan super di Toronto. Tom ini bahkan nikah sama seorang jagoan super namanya si Perfeksionis. Tapi dalam pesta pernikahan mereka nih, si Perfeksionis tuh dihipnotis untuk dia percaya kalau Tom tuh telah pergi menghilang. Gak ada yang bisa bikin dia tuh ngeliat Tom lagi. 6 bulan sesudah itu, si Perfeksionis ini akhirnya bertekad untuk pindah ke Vancouver untuk memulai hidup baru dan melupakan patah hatinya. Tom jadinya cuma punya waktu sampai pesawat mendarat nih untuk meyakinkan dia ada, atau ya dia bakalan kehilangan istrinya selamanya. Kalau baca buku ini rasanya tuh kayak nonton film romcom yang absurd gitu kali ya. Kalau misalnya kamu pernah nonton film Emily nih, sensasi yang terasa setelah nonton filmnya tuh cukup similar, karena ceritanya cukup bikin senyum-senyum tipis, tapi melankolisnya juga dapet. Di cerita ini, si tokoh utama Tom ini tuh digambarin punya pacar pertama, namanya Nanti. Nah, Nanti ini punya 2 kekuatan super nih, yaitu kemampuan untuk membuat rencana-rencana besar dan untuk menunda semua rencana itu menjadi nanti-nanti aja. Terus kalau Nanti menggunakan 2 kekuatan supernya secara bersamaan, dia tuh bakalan menciut. Jadi tinggi badannya tuh bisa menciut sampai cuma 3,3 cm dan dia muat tidur di atas kapas sumbat botol aspirin. Belum lagi ada tokoh si gadis TV, si anak sitkom, si Perfeksionis yang tadi, terus ada si amfibi, dan masih banyak lagi. Yang masing-masing tuh memang punya kelakuan absurd yang dianggap sebagai kekuatan super. Tapi nggak cuma lucu-lucunya aja, di novel ini kamu juga akan dapetin perasaan sedih dan romantis. Buku yang kedua, cerita gambar Kisah dari Sutra Si Bijak dan Si Dungu, Permata Emas. Ini ditulis oleh Karina Chandra, ilustrasinya oleh Karina Chandra dan Katrina, dan diterbitkan oleh Yayasan Pengembangan dan Pelestarian Lamrim Nusantara. Buku ini tebalnya cuma 33 halaman ya, dan premisnya menarik banget nih. Jadi pada suatu masa, lahirlah seorang bayi nan ajaib. Ketika dia mengepalkan tangannya, bagaikan sihir muncullah 2 koin emas. Ibu dan ayahnya menamainya permata emas. Pertanyaannya adalah, kenapa koin emas bisa bermunculan dari tangannya? Nah, menariknya juga di dalam buku ini ada beberapa lembar halaman yang bisa diwarnai nih. Jadi dia bisa jadi teman dongeng sebelum tidur, tapi juga bisa dijadiin art terapi kalau misalnya kita butuh merilekskan pikiran. Buku ini memang lekat dengan nuansa Buddhisme ya, karena emang diambil dari kisah sutra tentang kelahiran biksu permata emas yang mengalami buah karma baik dari kebajikan yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya. Tapi nilai-nilai kebajikan yang tersirat di dalam buku ini tuh sifatnya universal kok. Kalau kamu pengen tahu cerita-cerita sutra, mungkin buku ini tuh cocok untuk menjadi pengantar. Buku yang ketiga, Feminis untuk Semua Orang. Ini buku non-fiksi yang ditulis oleh Bell Hooks, diterjemahkan oleh Pramesti Wijaya, dan diterbitkan oleh Odyssey Publishing. Buku ini menarik, ringan, dan provokatif. Lewat bukunya, penulis tuh ngenalin teori feminisme populer yang berakar pada akal sehat dan kebijaksanaan pengalaman. Visi feminis penulis adalah masyarakat yang saling berkomitmen pada kesetaraan, saling menghormati, dan juga keadilan. Bell Hooks nerapin analisis kritisnya untuk masalah-masalah yang paling kontroversial dan menantang nih yang dihadapi oleh feminis kontemporer, misalnya tentang hak reproduksi, kekerasan, ras, kelas, dan juga pekerjaan. Dengan wawasan penulis dan juga gaya penulisan yang jujur dan belak-belakan, buku ini tuh menyerukan feminisme yang bebas dari penghalang yang memecah belah, tapi juga tetap kaya akan perdebatan.
Buku ini tebalnya 160 halaman dan bisa dibilang ini tuh buku wajib untuk paham soal feminisme. Dari awal buku ini tuh emang secara runut mencoba menjabarkan kesalahpahaman tentang feminisme. Jadi kita diajak untuk mengerti feminisme secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami, ringkes, dan ngejauhin kita dari misleading terhadap pemaknaan feminisme yang selama ini dicitrakan oleh media massa patriarkis. Menurut buku ini, perlu dipahami bahwa feminisme itu tuh bukan gerakan anti laki-laki ya, melainkan berangkat dari memahami seksisme itu sendiri. Jadi buku ini menawarkan gerakan untuk mengakhiri seksisme, eksploitasi seksis, dan juga penindasan. Buat kamu yang selama ini bertanya-tanya gitu ya, apa sih sebetulnya feminisme itu? Supaya nggak terjerumus nih ke dalam pemahaman yang melenceng, buku ini cocok untuk menjadi pengantar untuk bisa mengerti pelan-pelan gitu ya, apa sih feminisme itu dan mengapa gerakan feminisme tuh perlu ada. Buku yang keempat, Sembayang Buvana, renungan filosofis tentang tubuh, seni, dan lingkungan. Ini buku nonfiksi yang ditulis oleh Saras Dewi dan diterbitkan oleh Tanda Baca. Hampir setiap hal di dunia ini kan ada bidang kajiannya tersendiri ya. Tubuh manusia gitu misalnya dikaji oleh cabang ilmu bernama anatomi. Terus seni dikaji oleh kritik seni, seksualitas dikaji oleh seksologi, lingkungan hidup dikaji oleh ekologi. Tapi mungkin gak sih jika semua hal itu tuh dikaji oleh satu bidang yang menaungi beragam ilmu, yaitu filsafat? Nah, lewat buku setebal 113 halaman ini, Saras Dewi menjawab, mungkin. Selain berisi refleksi kritis tentang filsafat itu sendiri, buku ini juga memuat 7 esai yang menghadirkan pemahaman filosofis tentang bagaimana relasi antara tubuh, seni, seksualitas, dan juga lingkungan hidup. Buku ini diambil dari judul pidatonya penulis yang dibacain waktu pidato kebudayaan DKJ tahun 2018 lalu. Jadi Saras Dewi itu seperti mengajak kita untuk melihat kembali gimana filsafat timur memandang kehidupan. Dan gak cuman itu, buku ini juga mengkaji ulang gimana hubungan manusia dengan laut lewat filsafat samudra. Karena selama ini pemahaman kita tentang laut tuh ya mungkin sebatas laut ya sumber daya alam yang berguna bagi kehidupan manusia. Padahal gak semuanya dalam alam ini adalah milik dan hak absolut manusia juga kan. Makanya buku ini tuh penting banget untuk jadi bahan renungan soal keberadaan manusia dalam kehidupan dan juga hubungan-hubungan yang dibangun manusia dengan alam selama ini. Buku yang kelima, Si Kecil yang Terluka dalam Tubuh Orang Dewasa. Buku nonfiksi ini ditulis oleh Patricia Kirnandita dan diterbitkan oleh EA Books. Si Kecil yang Terluka dalam Tubuh Orang Dewasa ini tuh membicarakan 2 tema besar yang saat ini tuh kita butuhkan, inner child yang terluka dan toxic parenting. Buku ini memadukan jurnal pribadi dan juga referensi ilmu psikologi. Cerita-cerita di dalamnya tuh bisa menjadi cermin atas pengalaman kita sendiri. Mungkin pas baca buku ini kamu akan ngerasa sesek atau sedih gitu ya karena ingatan atas luka masa kecil tuh kembali terbayang gitu. Tapi percayalah, cuma dengan cara itu kita bisa membingkai ulang pengalaman kita, terus mengingatnya dengan cara yang lebih baik lagi. Ini untuk menyembuhkan luka dalam diri dan juga untuk menyembuhkan sebuah generasi. Buku setebal 228 halaman ini memang bisa membangkitkan luka masa lalu nih akibat toxic parenting gitu ya kalau misalnya kita pernah mengalami. Tapi kalau misalnya kita nggak pernah mengalami pun, buku ini bisa menambah perspektif kita nih untuk memahami prakondisi orang-orang yang pernah mengalami isu dari inner child yang terluka dan toxic parenting itu tadi. Secara garis besar, buku ini punya upaya untuk melahirkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental di generasi saat ini. Sinopsis bukunya juga menyentuh hati banget nih, ini aku bacain ya. Sampai sekarang, saya hanya bisa menerka. Mungkin mama juga punya isu mental. Mungkin diam-diam mama sangat tertekan. Mungkin ia jenuh, letih, sakit, dan mengekspresikannya dengan kemarahan yang melukai saya begitu dalam. Mungkin ia rindu kedekatan dengan anaknya tetapi gagal menemukan cara mewujudkannya. Kalau kami bisa bertemu lagi di semesta yang lain, saya akan memilih untuk menemaninya. Secanggung apapun awalnya karena kami tak pernah benar-benar dekat. Saya berharap dia membagikan sebagian bebannya walau hanya lewat cerita. Membagikan sedikit rasa sakit atau kecewanya, karena mungkin dulu diperlakukan Mbah sebagaimana ia memperlakukan saya. Sama-sama berjalan memulihkan diri sebagai anak-anak yang pernah terluka. Itu dia tadi 5 rekomendasi buku dari Rian Suryadinata, pemilik toko buku independen Medium Bookstore yang berlokasi di Tangerang. Nanti cek lebih lanjut aja tentang Medium Bookstore di Instagram @mediumbookstore, dan link ke marketplace-nya juga akan aku taruh di deskripsi video ini. Kalau kamu sendiri gimana nih dari 5 buku yang tadi aku bahas ya? Ada yang udah pernah kamu baca? Terus kalau misalnya kamu mau kasih komentar soal bukunya, boleh banget taruh di kolom komen ya, aku pengen tahu.
Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya kamu suka dengan videonya, boleh di like. Tapi kalau tidak suka, di dislike juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, share videonya ke media sosial biar teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa menonton. Dan terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif. Tekan tombol lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan kalau ada video terbaru. Dan follow di Instagram @potluckpodcast. Sampai jumpa lagi. Dadah!